Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai akad-akad lain dalam akuntansi syariah. Perkenalkan, saya Novianti Sri Wahyuni. Saya Astri Agnia. Saya Lupita Wulansari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad sarf. Secara bahasa diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sarf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar, atau sebaliknya. Tidak boleh ada hak hiar saat syarat bagi pembeli. Skema akad sarf yang pertama yaitu pembeli dan penjual menyepakati akad sarf. Yang kedua, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Yang ketiga, penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Jenis-jenis transaksi pertukaran valuta asing sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 28 yaitu yang pertama, transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas serta penyerahannya pada saat itu. Penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari. Transaksi ini diperbolehkan secara syariah karena dianggap tunai. Yang kedua, transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Jenis transaksi seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariah karena ada unsur riba. Karena harga yang dipergunakan adalah harga yang diperjanjikan atau muwa'adah, dan penyerahan dilakukan di kemudian hari dengan harga pada waktu penyerahan yang belum sama seperti harga yang disepakati. Yang ketiga, transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan falas yang sama dengan harga forward. Transaksi ini hukumnya haram karena di dalamnya terdapat surspekulasi atau judi atau maisir. Yang keempat yaitu transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli, call option, atau hak untuk menjual, put option, yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Transaksi ini hukumnya haram karena di dalamnya terdapat unsur spekulasi, judi, atau maisir. Jenis-jenis akad wadiah. Yang pertama, wadiah amanah, yaitu akad wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Yang kedua, wadiah hiyad damanah, yaitu akad wadiah di mana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasilkan. Akad al-wakalah. Pengertian akad al-wakalah, al-wikalah atau al-tahwih, berarti penyerahan, pendelegasian atau mandat. Akad al-wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan atau satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan, contohnya sholat, puasa, bersuci, kisos, talak, dan lain sebagainya. Skema akad al-wakalah yang pertama yaitu pemberi kuasa menyepakati pemberian hak tertentu kepada hak yang menerima kuasa. Yang kedua, penerima kuasa melaksanakan al-wakalah. Setelah akad berakhir, penerima kuasa memberikan objek yang dikuasakan. Selanjutnya, akad al-kafalah atau jaminan. Pengertian akad al-kafalah. Akad al-kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga, makfulahu, untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung, makful anhu atau asil. Secara teknis, akad kafalah merupakan perjanjian antara seorang yang memberikan penjaminan atau penjamin kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, di mana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya. Skema al-kafalah yang pertama yaitu penanggung bersedia menerima tanggungan dan pihak yang ditanggung. Yang kedua, penanggung menyepakati al-kafalah dengan pihak ketiga. Qardul Hasan. Pengertian akad qardul hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qard al-hasan. Dalam literatur fikih klasik, konsep qard al-hasan dikategorikan dalam akad tawi atau akad tolong-menolong dan bukan transaksi komersial. Skema qardul hasan yang pertama, memberi pinjaman menyepakati akad qardul hasan
dengan peminjam. Yang kedua, peminjam menerima dan menjalankan usaha dengan dana pinjaman. Yang ketiga, jika memperoleh laba, maka akan diperoleh peminjam. Yang keempat, dana pinjaman akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Akad al-hiwalah atau hawalah atau pengalihan, yaitu secara harfiah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridha Allah. Jenis akad hiwalah yang pertama, apabila yang dipindahkan merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak. Yang kedua, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah adain atau pemindahan utang. Skema akad hiwalah: pertama, pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli. Kedua, penjual menyerahkan barang dan berhak menerima uang atau mengakui piutang. Ketiga, penjual mengalihkan hak tagih kepada pihak pengambil alih. Keempat, pengambil alih membayar kepada penjual. Kelima, pengambil alih menagih kepada pembeli. Keenam, pembeli membayar kepada pengambil alih. Hiwalah terbagi menjadi dua, ditinjau dari sisi persyaratan. Yang pertama, hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat. Kedua, hawalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak. Al-rah secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, rah adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan rah, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad rah juga diartikan sebagai sebuah perjanjian dengan jaminan melakukan penahan harta milik si peminjam jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Skema akad rah: 1. Pemberi pinjaman menyepakati akad rah atau rah tajlisi dengan pinjaman. Kedua, pemberi pinjaman menerima barang atau surat berharga atas barang jika fidusia. Ketiga, penerima barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad selesai.